فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر. Kaum wanita diistimewakan di dalam Islam dengan uzur-uzur yang karenanya mereka boleh berbuka di siang hari Ramadan dengan syarat mengqadha'nya. Mengqadha' hari-hari yang telah mereka buka karena uzur-uzur tersebut di kemudian hari setelah bulan Ramadan. Apa saja dari uzur-uzur tersebut? Maka Syekh sebutkan yang pertama al-haidh wan nifas. Haidh dan nifas. Yahrumu 'alal mar'ati as-shaumu athna'ahuma. Haram bagi seorang wanita berpuasa di saat sedang mengalami haid dan nifas. Artinya bukan sekedar rukhsah ya. Bukan sekedar rukhsah dia boleh tidak berpuasa, tetapi justru haram baginya berpuasa. Oleh karenanya para ulama ketika berbicara tentang rukun-rukun atau syarat sahnya puasa, maka mereka menyebutkan salah satunya adalah sehat atau selamat dari haid dan nifas. Wa yajibu 'alaiha al-qadha'u min ayyamin ukhra. Dan wajib bagi seorang wanita yang meninggalkan puasa Ramadan karena haid dan nifas mengqadha'nya di kemudian hari. Lima fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana yusibuna, ini sudah kita baca ya? Sudah ya? Terakhir nomor 2 ya, al-hamlu wal irda' ya. Baik. Ahsan. Baik, sekarang al-haml wal irda'. Uzur yang pertama adalah haid dan nifas. Telah kita baca di pertemuan yang lalu penjelasan dari penulis dengan menukilkan beberapa dalil dari as-sunnah dan ucapan sebagian ulama yang menegaskan bahwa wanita yang haid dan nifas haram melakukan ibadah puasa, dan dia boleh berbuka namun mengqadha'nya di kemudian hari setelah Ramadan. Nah, dan juga telah kita sebutkan faedah kenapa wanita yang haid dan nifas itu diperintahkan mengqadha' puasa yang mereka tinggalkan karena haid dan nifas, sementara salat yang lebih tinggi kedudukannya di dalam Islam justru tidak diperintahkan untuk mereka qadha'. Ini telah kita jawab pada pertemuan yang lalu, dan juga sebagiannya telah disebutkan oleh Syekh. Berikut ini uzur yang kedua, al-hamlu wal irda', hamil dan menyusui. Sebelum Anda membaca penjelasan Syekh tentang hamil dan menyusui, saya ingin menyampaikan sebagai motivasi ya, dan juga sebagai seorang suami dan ayah, bahwasanya memang hamil dan menyusui itu bukan sesuatu yang mudah ya buat kaum wanita. Bahkan tak sedikit dari wanita yang ingin lari dari ini. Sebagian mereka mau nikah tetapi belum mau langsung hamil. Sebagian mereka mau hamil tetapi seumur hidupnya cuma boleh ada 2 atau 3 kali ya. Sebagian mereka mau hamil tetapi tidak mau menyusui. Berbeda dengan mereka kaum wanita yang beriman kepada Allah, yang beriman dan yakin bahwa Allah Jalla wa'ala akan menjadikan hari-hari yang dia lewati ketika dia hamil dan menyusui sebagai penghapusan dosa dan pengangkat derajat untuknya di sisi Allah. Berbeda dengan mereka yang menyadari bahwa semua itu adalah sumber pahala jariah. Setiap nafas yang dia hembus ketika melewati hari-hari tersebut akan dibayar oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, akan menjadi penghapusan dosa dan pengangkat derajat baginya di sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila seorang wanita yang Nabi sebutkan sebagai baghyun, pelacur, Allah maafkan dosanya
dan Allah masukkan ia ke dalam syurga karena memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia rela bersusah payah melepaskan sepatunya, kemudian turun ke dalam sumur, mengambil air darinya, kemudian meminumkannya kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Melihat dia yang begitu ikhlas dengan bersusah payah memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan, maka Allah bersyukur atas perbuatannya, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis dalam Sahih Bukhari. Maka bayangkan dengan ibu-ibu yang bersusah payah hamil, yang bersusah payah melahirkan bayinya dan bersusah payah menyusui anaknya, tentunya lebih mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Baik, maka jangan bersikap seperti keumuman wanita yang jauh dari bimbingan ilmu agama dan terkontaminasi dengan pemikiran atau gaya hidupnya orang barat. Alladhani yahsulu bisiyami fihima dhararun 'alal mar'ah. Kenapa wanita yang sedang hamil dan menyusui dia boleh berbuka? Karena kalau dipaksa berpuasa, ini akan memberatkannya, akan mendatangkan kemudaratan baginya atau bagi bayinya, atau bagi kedua-duanya, kata Syekh. Sedangkan Islam adalah agama yang rahmat. Islam adalah agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan Nabi SAW bersabda, la darara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya salah satu dari 5 kaidah fikih al-kubra yang disepakati oleh 4 imam mazhab adalah kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sebagian yang lainnya mengungkapkan dengan bahasa ad-dararu yuzal. Kondisi yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Fa innaha tuftiru fi hali hamliha wa irdha'iha. Maka dia boleh berbuka karena hamil atau karena sedang menyusui. Thumma in kana ad-dararu alladhi aftarat min ajlihi yahsulu 'ala at-tifli faqat dunaha fa innaha taqdi ma aftarathu wa tut'imu kulla yawmin miskinan. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena Syekh termasuk dari ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Kata beliau, kalau dia berbuka karena khawatir mudarat terhadap bayinya, bukan terhadap dirinya dia aman ya, tidak khawatir dirinya akan sakit ya, akan melemah, cuma pertimbangan dia berbuka semata-mata demi bayinya ya, semata-mata demi bayinya, maka dia boleh berbuka, kata Syekh, dan mengqadha'nya. Yang kedua, membayar fidyah, memberikan makan untuk setiap hari yang dia buka seorang miskin. Ini pendapat Syekh ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana ad-dararu 'alaiha fa innahu yakfi minha al-qadha. Tetapi kalau dia berbuka karena mudarat terhadap dirinya, bukan terhadap anaknya, maka kewajibannya hanya mengqadha. Kewajibannya hanya mengqadha, tidak harus membayar fidyah. Fa innahu yakfi minha al-qadha, cukup membayar qadha. Beliau berdalil dengan keumuman firman Allah Jalla wa Ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada mereka orang-orang yang mampu berpuasa membayar fidyah dengan memberikan makan kepada satu fakir miskin. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu sisi pendalilan dari ayat ini ya, di mana ayat ini menjadi dalil bahwasanya hukum asal pengganti puasa itu adalah fidyah. Nah,
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wa mimma yultahaqu bihadzal ma'na, termasuk orang yang tergolongkan ke dalam ayat ini adalah al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima aw ala walidayhima. Ala waladayhima adalah wanita yang hamil menyusui tatkala dia khawatir terhadap dirinya ya atau terhadap anaknya. Baik. Kemudian Syekh menukilkan juga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan in kanatil hamilu takhafu ala janinihima fa innaha tuftir. Apabila seorang wanita itu khawatir terhadap janinnya, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka, namun kata beliau wa taqdi an kulli yaumin yauman. Dia harus menggantikan hari tersebut wa tut'imu alan kulli yaumin miskinan ritlan min khubz. Dia membayar fidyah dan harus membayar fidyah dua ya, membayar fidyah untuk satu orang fakir miskin untuk setiap hari yang telah ia tinggalkan tersebut ya, dari rital ya kurang lebih ya setengah sa' dari roti. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dari penjelasan Asy-Syaikh di atas menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui mereka boleh berbuka, baik karena khawatir terhadap kesehatan dirinya atau kepada kesehatan janinnya atau anak susuannya, ataukah karena pertimbangan terhadap dirinya dan bayinya sekaligus. Apa kewajibannya? Ada beberapa pendapat dalam hal ini ya, dan Syekh mengambil pendapat yang telah kita ketahui tadi, yaitu kalau dia berbuka karena khawatir terhadap janinnya saja, bukan karena khawatir terhadap dirinya, maka kewajibannya hanya qadha. Kewajibannya hanya qadha. Tetapi kalau dia berbuka karena khawatir terhadap dirinya dan terhadap bayinya, maka dia harus bayar. Saya ulangi, kalau dia berbuka karena khawatir terhadap bayinya semata, maka dia mengqadha dan bayar fidyah. Tetapi kalau dia berbuka karena kemudaratan terhadap dirinya semata, bukan kepada bayinya, maka dia hanya wajib qadha dan tidak bayar fidyah. Ini pendapat dari sekian pendapat para ulama. Ana bacakan ya, sebenarnya di dalam persoalan ini ada 5 pendapat, ayuhal ummahat wal akhwat al karimat. Saya bacakan satu persatu ya. Saya ulangi pendapat para ulama dalam hal ini. Kurang lebih ada berapa ibu-ibu? Ada 5. Pendapat yang pertama mengatakan anha tuftirani wa tut'imani an kulli yaumin miskina. Mereka berdua hamil dan menyusui, berbuka dan memberikan fidyah saja untuk hari yang dia buka. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas ya, pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Qasim bin Muhammad, Ishaq bin Rahawi. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dari surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah makanan kepada seorang miskin. Ini ayat di awal-awal pensyariatan Islam, di mana orang yang tidak berpuasa walaupun dia mampu boleh dengan syarat bayar fidyah. Namun setelah itu hukum ini dimansuhkan, maka tidak ada pilihan selain puasa kecuali karena ada uzur syar'i. Dan sisi pendalilan dari ayat ini telah kita sebutkan berulang kali di pertemuan yang lalu, bahwasanya ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya hukum asal pengganti puasa itu adalah fidyah, kecuali ada dalil khusus yang mengatakan penggantinya adalah qadha. Nah, secara nas yang sahih dan sharih, nas yang tegas
yang tegas dan sahih, tidak ada yang menunjukkan bahwa wanita yang hamil dan yang menyusui kewajiban mereka adalah qadha. Secara nas itu adalah dalil yang sisi pendalilannya tidak memiliki kemungkinan lain. Apa bahasa mudahnya ke dalam bahasa Indonesia ya? Sisi pendalilannya itu tersurat, betul? Betul ya? Halo, ada orang nggak dek? Tersurat pendalilannya, tidak ada kemungkinan lain. Nah, tidak semua dalil itu nas ya. Nas itu adalah pendalilan yang paling tinggi dari sebuah dalil. Di bawah nas ada namanya zahir ya. Ada namanya zahir. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Juga pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Nah, mereka berpendapat hanya bayar fidyah. Ya, tidak harus mengqadha dan tanpa ada rincian. Kalau karena khawatir terhadap dirinya maka begini dan sebagainya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha tuftirani wa taqdiyani wa la fidyah. Mereka hanya mengqadha dan tidak harus bayar fidyah. Ini pendapatnya sebagian ulama tabi'in seperti Hasan al-Basri, An-Nakhai, Atha, Imam Zuhri, Dhahhak, Wal-Auza'i, Rabi'ah, ya Imam Thawri, Abu Hanifah, dan juga ulama tabi'in seperti Thawri, Abu Hanifah, Laits, juga ulama-ulama yang datang setelahnya seperti Imam Tabari, Abu Thawr, Abu Ubaidah, dan ini juga termasuk salah satu dari pendapat Imam Malik ya terkait wanita yang menyusui, dan juga salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i terhadap wanita yang hamil. Mereka berdalil dengan hadis Anas. Perhatikan dalil yang mereka gunakan berikut ini. Hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya, Imam Tirmidzi dan selainnya. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla wada'a anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa anil hubla wal murdi' as-sawm. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menggugurkan kewajiban puasa terhadap musafir dan setengah salat baginya. Artinya salat yang tadi 4 rakaat kalau dia safar menjadi 2 rakaat. Demikian juga terhadap wanita yang hamil. Demikian juga Allah menggugurkan puasa terhadap wanita yang sedang hamil dan menyusui. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya kata mereka, karena wanita yang hamil dan menyusui di sini disebutkan oleh Nabi SAW berbarengan dengan sebutan beliau terhadap musafir yang Allah gugurkan puasa baginya, menunjukkan mereka memiliki kesamaan. Sebagaimana mereka memiliki kesamaan boleh berbuka di siang hari Ramadan, berarti mereka juga memiliki kesamaan dalam mengqadha'nya. Demikian sisi pendalilannya. Jelas ibu-ibu? Makanya saya katakan tadi, sebagian ulama mengatakan nas yang sharih itu tidak ada. Ya. Karena apa? Karena pendalilan ini pun memiliki potensi untuk dikritik oleh ulama lain, khususnya oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi. Ya, mereka tinggal mengatakan bahwa ayat hadis ini sama sekali tidak menunjukkan wanita yang hamil, wanita yang meninggalkan puasa Ramadan karena hamil dan menyusui itu harus mengqadha'nya, bukan bayar fidyah. Adapun penyebutan wanita yang hamil dan menyusui berbarengan dengan penyebutan musafir terkait tidak wajibnya mereka berpuasa di siang hari Ramadan, ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka sama dalam mengqadha'nya. Ya. Buktinya di tengah-tengah hadis ini juga Nabi sebutkan tentang dipangkaskannya salat kepada musafir. Apakah wanita yang hamil dan menyusui juga dipangkas setengah salat untuknya karena disebutkan berbarengan dengan musafir? Kan tentu tidak. Makanya saya katakan tadi, nas yang sharih tidak ada. Maka pendapat para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tetap kekeh dengan hukum asal pengganti puasa, yaitu fidyah. Pendapat ini telah kita ketahui tadi
dipegang oleh banyak ulama dari kalangan tabi'in, tabi'in ya, dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Dan di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan selainnya rahimahumullahu taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga. Setelah ini mohon diulangi ya pendapat-pendapat ini beserta dalil-dalilnya ya. Oke, baru ngambil pulpen ya. Tadi lupa nulis ya. Asal pendapat yang ketiga adalah in khafata ala anfusihima wala la ghira aw ala anfusihima wa waladayhima aftarata wa qadata wala fidyata alaihima. Pendapat yang ketiga, apabila wanita yang hamil atau menyusui itu berbuka karena khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, dua kondisi ini, maka kewajibannya adalah mengqadha saja tanpa harus bayar fidyah. Tetapi kalau dia berbuka karena khawatir terhadap kedua anaknya, bukan terhadap dirinya, maka dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Ini seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Fauzan tadi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga diriwayatkan dari sebagian ulama tabi'in seperti Mujahid. Pendapat yang keempat, al-hamil tuftir wa taqdi wala fidyah. Bahwa wanita itu berbuka dan hanya mengqadha dan tidak bayar fidyah. Sementara wanita yang menyusui dia boleh berbuka tetapi wajib mengqadha dan bayar fidyah. Nah, pendapat yang keempat ini wanita yang menyusui jauh lebih berat ya konsekuensinya ya. Ini salah satu dari pendapat Imam Malik dan Laits dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, salah satu dari ulama kaum muslimin yang hidup di Maroko di abad keempat Hijriah. Masih cepat ya? Padahal Anda udah merasa udah paling lambat selama ngisi kajian itu loh. Baik, saya ulangi walau 70 marrah, walaupun 70 kali. Al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, bahwa wanita yang hamil dia berbuka dan mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Sedangkan wanita yang menyusui dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Ini pendapat Imam Malik dalam sebagai riwayat, juga Laits, salah satu dari ulama kaum muslimin yang semasa dengan Imam Malik dan berada di Mesir. Bahkan sebagian ulama menganggap Laits bin Sa'ad lebih berilmu dan lebih masyhur daripada Imam Malik di masa itu. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, salah satu dari ulama kaum muslimin yang terkenal di Maroko, di seluruh penjuru dunia, berasal dari Maroko pada abad keempat Hijriah. Pendapat yang kelima, masih perlu saya ulangi? Tidak, baik. Al-qaulul khamis, pendapat yang kelima. Ini pendapat yang paling enak nih, ibu-ibu ya. Tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Ibu-ibu mengambil yang mana? Yang kelima. Pendapat yang kelima, tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Siapa yang berpendapat dengan pendapat ini? Ibnu Hazm rahimahullah. Apa dalilnya? Hadis Anas bin Malik yang tadi. Sisi pendalilannya adalah di situ Nabi cuma menyebutkan Allah gugurkan kewajiban puasa dari wanita yang sedang hamil dan menyusui dengan tanpa menyebutkan kewajiban mengqadha atau fidyah. Jelas ya, Mah? Iya. Maka berarti tidak diwajibkan, karena mewajibkan qadha atau fidyah itu membutuhkan dalil yang sahih dan sharih, yang sahih dan jelas sisi pendalilannya. Ya, beliau juga berdalil dengan ayat 184 dari surat Al-Baqarah. Faman kana minkum, ya. Afwan, para ulama membantah pendapat beliau ini dengan ayat 184. 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia tergolong ke dalam keumuman orang yang sakit. Nah, orang yang sakit kalau berbuka maka mengqadha.
Orang yang sakit kenapa boleh berbuka? Berat baginya puasa kan? Ya, atau membuat penyakitnya semakin bertambah lama sembuhnya atau bertambah parah. Nah, orang wanita yang hamil dan menyusui lebih dekat untuk dikiaskan kepada orang yang sakit. Kalau dia berpuasa akan melemah tubuhnya, bisa mengakibatkan sakit anaknya dan sebagainya. Maka kewajibannya adalah mengqadha. Ini 5 pendapat dari kalangan para ulama. Ini 5 pendapat dari kalangan para ulama. Yang paling kuat dari 5 pendapat ini adalah 2 pendapat yang pertama. Ibu-ibu milih pendapat yang mana, Bu? Yang kelima, Bu? Yang kelima atau yang mana? Hah? Kalau yang paling mudah adalah pendapat yang kelima. Yang paling berat pendapat yang mengatakan qadha dan fidyah, ya. Ya, 2 pendapat pertama yang paling kuat, yaitu hanya bayar fidyah dan tidak harus bayar qadha. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan dia hanya qadha dan tidak bayar fidyah. Nah, di antara 2 pendapat ini, kalau menurut antuna mana yang paling ringan? Yang bayar fidyah atau yang qadha? Hah? Nah, berarti yang menjawab bayar fidyah mungkin termasuk dari golongan yang tidak pernah mendengarkan suara token listrik di rumahnya. Ya, bagi orang-orang yang sehari ini hampir 5 waktu sholat token listriknya berbunyi, mungkin dia akan memilih lebih baik qadha daripada bayar fidyah. Karena ada orang yang kemiskinannya luar biasa, jemaah, ya kan? Untuk makan dirinya sendiri saja mungkin sebagian mereka harus berpindah dari satu lampu merah ke lampu merah yang lain. Sebagian mereka harus berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke TPS yang lainnya. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, ana yakin kalau diberikan pilihan antara fidyah dan qadha, mungkin dia akan memilih puasa ya sebulan penuh daripada dia harus membayar fidyah selama 30 hari. Bahkan 1 hari sekalipun, saking miskinnya, saking tidak ada makanan di rumahnya. Namun para ulama membahas ketika terjadi khilaf di antara ulama fikih, bagaimanakah sikap yang harus kita miliki dan manakah yang lebih layak untuk diikuti dari pendapat-pendapat ulama tersebut. Selama khilaf tersebut khilaf yang mu'tabar, ya, bukan khilaf yang menyelisihi nas seperti yang menghalalkan musik, menghalalkan riba. Ini bukan khilaf, ini namanya ketergelinciran seandainya muncul dari seorang ulama, dan penyimpangan kalau bukan seorang ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ilm, di sana menyebutkan beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, dan khususnya seorang talibul ilm tatkala ada khilaf yang mu'tabar dalam bab fikih di antara ulama. Di antara prinsip yang harus dia miliki, yang pertama berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah bukakan pintu hatinya dan memilih mana yang benar dari apa yang telah dipersilihi. Dan ini doa yang kita dianjurkan untuk membacanya ketika bangun di malam hari. Ada yang hafal doanya, ibu-ibu? Allahumma fatiras samawati wal ard Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Terus jemaah, ihdini limakhtulifa fihi minal haqq. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dalam hal yang diperselisihkan oleh manusia. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan hidayah untuk kita memilih yang benar dari apa yang diperselisihkan oleh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya kita memiliki bahan untuk menilai mana yang lebih kuat dari pendapat tersebut, di antara bahannya adalah bahasa Arab, ya, kaidah tafsir, kaidah fikih, kaidah hadis, ya, maka itu yang wajib kita lakukan kalau kita mampu melakukannya. Maka setelah itu kita mengambil pendapat yang kita lihat ini lebih kuat, kalau mampu mentarjih. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu.
Hal lainnya adalah kalau dia seorang awam yang tidak mungkin bisa menilai mana yang lebih kuat karena saking awamnya. Saking awamnya sebagian orang baca Al-Quran aja nggak bisa. Maka kewajibannya adalah mengikuti pendapat ulama yang dia yakini sebagai alim. Yang dia yakini lebih berilmu dari yang lainnya dan lebih bertakwa kepada Allah daripada yang lainnya. Itulah kewajibannya orang awam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Bertanyalah kepada para ulama paling berilmu ya jika kalian tidak tahu dengan penjelasan-penjelasan yang nyata. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Ilm juga menyebutkan prinsip yang lainnya bahwa apabila khilaf di antara mereka itu benar-benar kuat dan sama-sama ilmiah, ya kuat dari si ilmiah dan pendalilannya sehingga membingungkan kita, maka di sini sebagian ulama dia mengatakan utamakan pendapat yang paling ekstrimnya, yang paling keras, karena itu yang lebih dekat dengan kebenaran katanya. Pendapat yang kedua, utamakan pendapat yang lebih enak, yang lebih ringan daripada pendapat yang lebih berat. Kenapa? Karena hukum asal agama ini adalah kemudahan. Agama ini dibangun di atas kemudahan, dan Syekh Utsaimin menguatkan ini. Beliau berdalil dengan beberapa ayat Al-Quran yang telah kita baca tadi dan juga dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling enaknya, yang paling ringannya, selama itu bukan dosa. Nah, untuk ibu-ibu mana yang paling ringan, Bu? Sekali lagi. Pendapat Ibnu Hazm deh lebih ringan. Betul enggak? Enggak harus qadha dan tidak harus fidyah. Tapi kira-kira itu kuat enggak pendapatnya? Hah? Ya, ini mustahil. Kenapa? Karena orang yang sakit berat aja, sakit ya dengan dua macam penyakit yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kan, sakit yang akan sembuh atau sakit yang divonis kronis nggak akan sembuh, itu aja wajib bayar fidyah atau salah satunya bayar qadha. Masa yang hamil dan menyusui yang tidak lebih berat dari mereka tidak wajib qadha dan juga tidak wajib fidyah? Ini nggak masuk akal, ya kan? Nenek-nenek tua kan, kakek-kakek tua saja wajib bayar fidyah kalau nggak mampu berpuasa. Masa wanita yang hamil dan menyusui yang tidak lebih berat fisiknya, tidak lebih lemah fisiknya daripada nenek-nenek tua dan kakek-kakek tua tidak wajib fidyah dan juga tidak wajib qadha? Ini mustahil. Jelas? Berarti tersisa 4 pendapat lagi ya. Yang pertama hanya wajib bayar fidyah. Pendapat yang kedua hanya wajib bayar qadha. Pendapat yang ketiga dirinci. Kalau dia berbuka karena khawatir terhadap dirinya atau kedua anaknya, maka wajib qadha dan tidak bayar fidyah. Tetapi kalau dia berbuka karena khawatir terhadap kepada dua anaknya, kepada janinnya, kepada anak yang dia susui, maka dia wajib membayar fidyah dan sekaligus qadha. Pendapat yang keempat membedakan antara wanita yang hamil dan menyusui. Kalau yang hamil dia wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Sementara wanita yang menyusui dia wajib qadha dan sekaligus fidyah.